Pemirsa, jumlah penumpang di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten cenderung meningkat pada libur panjang akhir pekan. Sementara Bandara Soekarno-Hatta belum menggunakan alat screening COVID-19 Genos bagi penumpang. Kementerian Perhubungan sudah memperbolehkan alat screening COVID-19 Genos sebagai syarat perjalanan transportasi udara mulai 1 April 2021. Namun Bandara Soekarno-Hatta belum termasuk dalam 4 bandara yang menggunakan Genos. Tarif Genos relatif murah yakni Rp40.000. Sebelumnya 4 bandara menerapkan Genos COVID-19 sebagai syarat penerbangan. Di antaranya di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin Palembang, Bandara Hussein Sastranegara Bandung, Bandara Internasional Yogyakarta, dan Bandara Internasional Juanda Surabaya. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan rekan Ira Hulu dan juru kamera Rio Cornelianto dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Iya, Ira, ini bagaimana mekanisme penggunaan Genos COVID-19 di sana saat ini dari pantauan Anda? Ya, Rolando dan juga pemirsa, dari pantauan kami saat ini yang sudah berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, tepatnya di Terminal 2 domestik keberangkatan. Di sini kami melihat bahwa sampai saat ini per 2 April 2021, alat deteksi cepat COVID-19 Genos ini belum juga diterapkan di bandara ini. Yang mana memang kalau kita ketahui bahwa ada sejumlah alasan mengapa alat deteksi cepat COVID-19 Genos ini belum juga diberlakukan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Menurut keterangan yang kami peroleh dari Eksekutif General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta, yakni Agus Haryadi, yang menyatakan bahwa kalau dilihat memang Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, Bandara Suta ini menjadi salah satu bandara dengan kategori high risk. Apalagi semenjak masa pandemi COVID-19 ini, sehingga pihak bandara ini belum ingin melakukan uji coba ataupun tidak berani untuk melakukan uji coba sebelumnya hasil dari evaluasi dari beberapa bandara yang sudah menggunakan Genos tersebut keluar. Jadi bisa kita pastikan kalau misalnya sampai saat ini ada pun sejumlah penggunaan ataupun surat dokumen kesehatan yang masih diterima oleh pihak KKP bandara ataupun untuk bisa lolos, bisa masuk ke pesawat adalah sejumlah dokumen seperti dari surat keterangan dengan swab PCR maupun juga antigen. Dan terkait dengan hal ini juga beberapa di tempat kami melaporkan saat ini, tepatnya di Terminal 2, Rolando, kami melihat bahwa sudah ada ataupun checkpoint ini masih terus disiagakan di tempat ini. Yang mana kalau kita ketahui juga ada pun sejumlah persyaratan yang diwajibkan bagi para penumpang jika ingin berpergian ke sejumlah tujuan seperti itu, seperti Pulau Bali misalnya. Ini penumpang harus menunjukkan hasil PCR 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan dan juga antigen maksimal 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Sementara itu juga untuk tujuan Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa ini juga masih sama, yakni penumpang wajib menunjukkan surat PCR ataupun swab test 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan dan antigen maksimal 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Selain itu juga di sini tadi kami melihat bahwa di pemeriksaan checkpoint seperti itu, para penumpang ini wajib menunjukkan kartu identitas mereka ataupun KTP seperti itu, kemudian menunjukkan surat antigen ataupun swab test, dan juga diimbau untuk mengisi HAC atau yang kita kenal dengan Health Alert Card. Jadi ketika mereka nanti tiba di bandara tempat tujuan mereka, maka ini HAC ataupun dokumen mengenai sejumlah pertanyaan terkait dengan kondisi kesehatan mereka ini akan kembali dicek di tempat itu. Kemudian kalau kita lihat memang Kementerian Perhubungan memang sudah mulai menerapkan penggunaan alat deteksi cepat COVID-19 Genos di sejumlah bandara. Tepatnya ada 4 bandara yang sudah diizinkan untuk mengoperasikan alat ini, seperti dari Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, Bandara Hussein Sastranegara Bandung, Bandara Internasional Yogyakarta, dan juga Bandara Internasional Juanda Surabaya. Jadi bisa kami simpulkan untuk sampai tanggal 2 April 2021 ini Genos juga belum diberlakukan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Rolando. Ya, jadi sampai saat ini Genos belum diberlakukan ya di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Nah, selanjutnya dari pantauan Anda di sana seperti apa? Apakah ada peningkatan jumlah penumpang di sana saat ini?
Ya Rolando, karena ini merupakan long weekend, yakni libur dari hari Jumat sampai dengan hari Minggu, kemudian kita juga mengetahui bahwa sebentar lagi ini akan menjelang bulan Ramadan, yang artinya mungkin akan ada sejumlah, bukan mungkin ada, bahkan diprediksikan bahwa akan ada peningkatan jumlah penumpang nanti menjelang libur Ramadan seperti itu. Dan ada pun data per hari ini yang kami dapatkan terkait dengan jumlah penumpang, yakni untuk di Terminal 2, ini ada pun jumlah penumpang yakni mencapai 34.812 dengan jumlah penerbangan mencapai 299 penerbangan. Sementara untuk di Terminal 3 ini ada 27.546 penumpang dengan 316 penerbangan. Dan menurut keterangan yang dari Eksekutif General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta, yakni Agus Haryadi, menyatakan bahwa meskipun memang pemerintah ini mengimbau ataupun melarang masyarakat mudik ataupun sejumlah pihak-pihak seperti ASN, kemudian juga TNI Polri seperti itu, dan juga masyarakat umum, namun memang untuk prediksi peningkatan jumlah penumpang yang ingin mudik ini tentu diprediksi meningkat 50% dari jumlah normal ataupun sebelum pandemi. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa di tempat kami ini juga kami melihat bahwa tadi penumpang masih terus berdatangan, bahkan cukup ramai seperti itu di Terminal 2 keberangkatan, dan mereka juga terus menunjukkan sejumlah persyaratan yang harus mereka tunjukkan kepada pihak KKP untuk bisa masuk ke dalam pesawat. Demikian, Rolando. Baik, terima kasih Ira atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, demikian tadi rekan Ira Hulu dan juru kamera Rio Cornelianto dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.